Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. Hayden Gold, akan men-sharing kisah menggugah jiwa. Allah subhanahu wa ta'ala sangat menyayangi hambanya yang bertaubat, lebih dari seorang ibu menyayangi anaknya. Allah berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar, 53. Apapun dosa kita, yang kecil, yang besar, yang tersembunyi maupun yang nampak, jika kita sungguh-sungguh bertaubat, maka Allah akan mengampuni kita dan akan memberi rahmat-Nya kepada kita. Allah adalah Tuhan yang maha penyayang dan tiada Tuhan selain Allah. Manusia adalah makhluk lemah, tak kuasa untuk bersih dari dosa dan maksiat. Ditambah dengan godaan pasukan iblis yang berusaha selalu menyeretnya ke dunia hitam. Tidak ada yang maksum, bersih, kecuali para nabi yang Allah lindungi dari dosa besar. Di saat yang sama, Allah membuka pintu taubat yang seluas-luasnya, agar mereka tidak putus asa dari rahmat Sang Pencipta yaitu Allah. Tinggal satu yang perlu digugah, kapan saatnya kita mau bertaubat. Jika Allah sangat menyayangi kita, mengapa diri kita tidak menyayangi diri kita sendiri? Ada kisah di masa Rasulullah, yaitu, dalam perjalanan pulang dari peperangan, kaum muslimin membawa kemenangan besar. Mereka pulang dengan membawa harta rampasan dan tawanan. Tiba-tiba ada seorang ibu di antara tawanan itu, yang kebingungan mencari anaknya. Sampai akhirnya ketemu dan dia susui. Melihat hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, mungkinkah wanita ini akan melemparkan anaknya ke api? Para sahabat spontan menjawab, demi Allah, tidak mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menimpali, Allah lebih menyayangi hambanya, daripada kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Hadis riwayat Bukhari. Itulah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Bahkan orang yang ingkar kepada Allah sekalipun, Allah masih memberikan kesempatan kepada orang yang ingkar tersebut untuk bertaubat. Contohnya adalah Firaun yaitu Ramses II. Firaun atau Ramses II adalah makhluk Allah yang sangat ingkar, tapi Allah memberikan kesempatan kepada Firaun atau Ramses II untuk bertaubat, yaitu dikirimnya seorang pemberi nasihat dan peringatan yang dikirimkan kepada Firaun atau Ramses II yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Akan tetapi kesempatan taubat itu tidak diambil oleh Firaun atau Ramses II, karena nafsu dalam dirinya telah menyelimutinya, ditambah lagi dengan godaan dan seruan-seruan iblis yang begitu manis dengan angan-angannya yang sementara. Dan untuk umat Nabi Muhammad adalah masih bisa bertaubat sampai nyawa belum sampai kerongkongan, akan tetapi kita jangan berleha-leha walaupun ada kesempatan sampai seperti itu, karena kita tidak tahu kapan kematian akan datang dan seperti apa cara kematian itu akan datang, apakah setelah sakit, atau setelah bertaubat atau kecelakaan yang kita sendiri belum sempat bertaubat dan kita juga tidak tahu di mana kematian itu akan datang. Maka dari itu segera bertaubat jika memang kita mempunyai kesalahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah di zaman jahiliyah di mana ada saudara dari Abu Bakar atau juga saudara dari Siti Aisyah yaitu Abdullah bin Jatan bin Ka'ab. Siti Aisyah menceritakan panjang lebar kepada suaminya yaitu Rasulullah, tentang Abdullah bin Jatan bin Ka'ab. Bahwa Abdullah bin Jatan yang sangat dermawan dengan hartanya didapat dari dalam goa yaitu peninggalan seperti Al-Harits bin Mahdah yang telah sekian lama menghilang. Abdullah bin Jatan mengumumkannya ke masyarakat tentang harta tersebut, tapi tidak ada yang mengakui harta tersebut. Akhirnya harta tersebut menjadi milik Abdullah bin Jatan bin Ka'ab, dari situlah harta Abdullah bin Jatan. Seperti yang diriwayatkan Sahih Muslim bahwa Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Ibnu Jatan dahulu gemar memberi makanan dan menjamu para tamu, apakah perbuatan itu bermanfaat baginya di hari kiamat? Beliau menjawab, tidak, karena sehari pun ia tidak pernah mengucapkan, Tuhanku, ampunilah dosaku pada hari pembalasan. Muslim dan Ibnu Katsir, artinya tidak pernah mengucapkan mohon ampun kepada Allah. Berkenaan dengan hadis tersebut, Imam An-Nawawi menjelaskan, bahwa pengertian hadis tersebut adalah menjalin persaudaraan, memberi makan, dan melakukan berbagai kebaikan tidaklah bermanfaat baginya di akhirat kelak, karena dia seorang kafir. Jadi, makna dalam sabda Rasulullah, tidak pernah mengucapkan, Tuhanku, ampunilah dosaku di hari pembalasan, tersebut adalah mengandung pengertian bahwa ia Ibnu Jatan tidak mempercayai hari kebangkitan, dan orang yang tidak mempercayainya berarti kafir dan segala amal perbuatannya tidak bermanfaat baginya kelak. Al-Qadi Ibnu Iyad rahimahullahu berkata,
bahwa sabda Rasulullah, disepakati bahwa orang-orang kafir tidak akan memperoleh manfaat dari segala amal perbuatan mereka, tidak akan diberi pahala, dan tidak pula diberi keringanan siksaan. Bahkan, siksaan sebagian mereka lebih keras daripada sebagian lainnya sesuai dengan tingkat kejahatannya, hadis riwayat Muslim. Itulah tadi kisah Abdullah bin Jatan, seorang dermawan yang selalu membagi-bagikan harta tanpa perhitungan, tapi semasa hidupnya tidak pernah mengucapkan kata ampunan dan istighfar kepada Allah, maka Abdullah bin Jatan tidak masuk surga. Maka dari itu, marilah kita segera bertaubat, dan mohon kepada Allah sebanyak-banyak, agar Allah memberikan ampunan dan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin. Saya Mr. Hayden Gold. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.